Sebenarnya kalau kenaikan, LPG dan, kemudian mungkin listrik, terus, Pertalite ini kan akibat dari, naiknya harga komoditas, akibat perang Rusia ya, dan itu, mungkin tidak pernah terbayangkan ketika pemerintah membuat, APBN di sekitar Oktober 2021 ya. Sementara jadi ketika membuat APBN 2021 pemerintah membuat asumsi, harga ICP itu cuma 63, sementara sekarang harga minyak udah di atas 100. Betul. Dan bahkan hitungan dari SDM sendiri ICP di Oktober sudah hampir 90, artinya ini sudah melebar jauh. Kemudian kan pemerintah, tentu saja tidak membuat subsidi ini dengan perkiraan perang, jadi agak jauh melenceng karena subsidi energi sekarang kan ditetapkan 77,5 triliun ya. Padahal dengan asumsi 63 dan rupiah 14.350, sementara harga ICP saat ini sudah melambung tinggi. Seperti itu. Berarti end up-nya adalah mau tidak mau kenaikan harga itu sebagai balancing dengan adanya nilai yang tidak dimasukkan dalam perang tersebut begitu ya di APBN begitu. Jadi mau tidak mau kita akan face it dengan kenaikan harga berarti Mbak. Iya, karena kan kita tahu ya bahwa pemerintah juga memiliki keterbatasan fiskal. Meskipun sebenarnya kenaikan harga komoditas ini juga berdampak sangat positif terhadap penerimaan, tapi di satu sisi subsidi itu sangat membengkak. Sementara sebenarnya kan pemerintah sudah menetapkan Pertalite sebagai BBM penugasan sepertinya premium, ya. Tapi beban fiskalnya juga akan sangat berat. Jadi dengan harga keekonomian yang sudah sangat jauh, mungkin kan sekarang Pertalite 7.650-an, sementara harga di ekonominya mungkin sekitar 14.000, 15.000, sangat jauh subsidi yang harus dibayar pemerintah. Jadi kemungkinan APBN-nya tidak akan kuat, jadi pilihannya akan menambah subsidi dengan sangat besar ataukah menaikkan harga sesuai, mungkin tidak sesuai harga keekonomian, tapi mungkin mendekati harga keekonomiannya seperti itu. Ketika kemarin kita belajar dari Pertamax juga hampir mendekati keekonomian ya di 12.500 yang harusnya di 16.000 begitu. Jadi bisa Anda bayangkan saja nanti adjustments di harga berapa untuk Pertalite. Tapi apa yang bisa dibayangkan nantinya tekanan terhadap daya beli, kemudian juga inflasi sudah pasti begitu. Ini akankah cukup berat juga nih akan menghantui masyarakat secara keseluruhan? Iya, masalahnya ini kan datang bertubi-tubi ya. Ketika harga-harga naik, juga ada kenaikan PPN, kemudian harga komoditas juga naik. Seperti datangnya tuh mungkin dulu hanya harga BBM, sementara sekarang faktornya bertubi-tubi ini yang membuat agak berat masyarakatnya. Baru kemarin harga cabai naik, kemudian harga minyak goreng juga naik. Terus kemudian mau lebaran seperti biasa daging naik, ayam naik, telur naik, semuanya naik. Kemudian nanti kalau LPG dinaikkan, kemudian dengan kemarin Pertamax dinaikkan, apa ya, kemudian Pertalite juga dinaikkan dalam waktu dekat, karena itu akan sangat menurunkan daya beli yang mungkin sebenarnya belum pulih, tapi karena mungkin orang kan mau lebaran, jadi mau tidak mau membeli barangnya. Jadi mungkin permintaan di bulan April sama Mei akan tetap tinggi, tapi itu kan hanya karena ada momen lebaran. Mungkin setelah itu kita akan melihat dampaknya yang serius terhadap permintaan. Karena ada momentum, jadi belum terhitung mungkin ya. Ntar pasca lebaran mungkin baru secara real ya. Perhitungannya akan jelas. Walaupun Bu Sri Mulyani mengatakan oke dinaikkan, tapi akan dikembalikan dalam bentuk BLT. Mampukah itu kemudian membalancing tekanan daya beli nantinya? Pasca semua ini selesai ya, artinya lebaran selesai gitu, tapi masih ada jaring pengaman yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau dari pengalaman kita di sebelum-sebelumnya kan ketika ada kenaikan BBM juga pemerintah BLT, mungkin dulu juga ketika Presiden SBY juga memberikan BLT, kemudian Pak Jokowi juga dulu 2014 juga ada BSM. Sebenarnya dalam jangka waktu pendek itu bisa mengkompensasi kenaikan harga itu, tapi dalam tempo yang menengah panjang itu akan susah, dan dampaknya yang paling berat itu nanti ke angka kemiskinan ya, karena jumlah angka kemiskinan kemungkinan akan naik seperti pada tahun-tahun sebelumnya, karena untuk kenaikan harga ini kan mungkin akan stay agak lama, sementara mungkin uang kompensasinya akan turun. Jadi daya beli inilah yang kemudian akan tergerus, dan angka kemiskinan ini yang mungkin agak dikhawatirkan ya Mbak ya, kenaikan tajam bisa terjadi. Oke, ini PR-nya apakah memang kebijakan-kebijakan ini diambil dengan asumsi pemulihan kita sudah benar-benar maksimalkah pasca pandemi, sehingga kayak semuanya dinaikkan bertubi-tubi begitu ya, ketika pelanggaran PPKM kemudian serta-merta PPN-nya naik, kemudian ditambah lagi dengan beban lainnya nih Mbak Mai.
Sebenarnya kan kalau pemulihan ekonomi mungkin sudah di beberapa tempat ya. Sementara mungkin kayak untuk daerah-daerah dengan penghasil komoditas seperti Sumatera, Kalimantan, orangnya kan sangat menggantungkan komoditas dan harga komoditas naik tinggi, mereka juga pendapatannya yang sangat tinggi. Tapi untuk beberapa wilayah, kita tahu bahwa Bali sangat bergantung kepada pariwisata dan sama sekali belum pulih pariwisatanya. Dan untuk mungkin beberapa daerah seperti Jogja dan sebagainya yang tidak mengandalkan komoditas akan sangat sulit untuk bisa berjuang pulih kalau kemudian harga-harga kembali naik di saat mereka belum punya pendapatan yang cukup untuk meng-catch up kenaikan-kenaikan tersebut. Karena kalau dihitung jika ini semua naik, kemungkinan nilai inflasi bisa di angka 2-3% lebih ya. Itu besar sekali begitu ya. Apakah income dan pendapatan bisa lebih tinggi daripada itu, kan pertanyaannya ke sana sebenarnya. Belum lagi kalau kita mengacu kepada nanti kebijakan moneter di tengah kondisi seperti ini, kans Bank Indonesia untuk kemudian mengikuti the Fed, memasuki era suku bunga yang tinggi, merangkak tinggi, ini akan seperti apa nih kalau kita lihat kombinasi yang akan terjadi? Akankah juga ke arah sana nih BI akan? Mungkin buat BI sekarang kayak ada di dilema ya. Satu sisi dia diminta untuk menjaga momentum pertumbuhan, sementara satu sisi dia juga harus menjaga inflasi. Tapi kemarin BI menegaskan bahwa mereka hanya akan menilai dari core inflation kita, bukan dari komponen harga bergejolak ataupun harga yang di subsidi pemerintah. Dengan demikian akan ada di core inflation itu BI akan melihat seberapa besar kenaikannya, walaupun sebenarnya core inflation kita pun juga sangat tinggi, tapi BI kembali mengingatkan bahwa mereka ingin menjaga momentum pertumbuhan. Tapi dengan kita tren suku bunga yang tinggi di tingkat global, saya rasa juga BI akan kemudian mengikuti tren tersebut ya. Banyak yang memperkirakan BI kemungkinan akan sedikit mengencangkan kebijakan moneternya setelah Ramadan selesai.